Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, ayo kita dengarkan kisah penguasa Tionghoa, Chong Bun Ti, masuk Islam di malam Lailatul Qadar, sempat 2 kali pindah agama. Chong Bun Ti, seorang penguasa Tionghoa masuk Islam di malam Lailatul Qadar atau malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan kini, Chong Bun Ti jadi sosok di garda depan dalam komunitas Muslim Tionghoa di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus video ini. Chong Bun Ti berganti nama menjadi Denny Sanusi. Dia adalah PLT Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI. Kisah mualaf Denny Sanusi berawal ketika dirinya saat remaja merasa gelisah dengan agama yang dianut, yakni Buddha. Secara singkat, kalau saya bicara bahwa kenapa saya ingin masuk Islam, dulu awalnya sama seperti kebanyakan keluarga Tionghoa yang lain, itu kepercayaan leluhur. Terus karena lingkungan SMA saya di Budaya, di Mataram, Jakarta, nah itu kan Katolik. Saya akhirnya belajar Katolik dan dibaptis, ujarnya. Waktu itu nama saya Yohanes. Jadi lucu juga sih, saya masih muda kok udah berpikir ke arah agama. Biasanya anak muda beda, itu saya flashback ke belakang. Saya ingat saya selalu penasaran sama kepercayaan, tuturnya lagi. Saya sama istri tadinya ada bisnis travel umroh dan haji. Dan kebetulan saat ini masalah umroh dan haji off dulu karena COVID. Jadi kita lebih banyak kegiatan sosial dan keagamaan saat ini. Jadi hidayah itu kan ketentuan Allah. Kapanpun, dimanapun, dan siapapun kalau sudah hidayah itu akan mendapatkan, pada seseorang itu pasti akan dapat, sambungnya. Kisah Denny pada saat beragama Katolik masih mengalami pergolakan batin. Dia penasaran ingin mencari kebenaran tentang agama. Ia akhirnya bertanya pada sejumlah orang yang dia kenal. Akhirnya, dia bertemu seorang ustadz di kampung. Terus saya utarakan kegelisahan saya. Singkat cerita, saya bilang saya seorang Katolik, tapi kok malas ke gereja. Terus dia bilang, gini aja deh, berdoa. Saya bilang saya setiap hari berdoa, gak kurang-kurang, kata Denny. Dia bilang gini, sebut ya Tuhan, jangan Allah. Allah kan agama kamu, Kristen. Dan juga jangan Allah, ya Allah kan agama saya, Islam. Tuhan aja deh yang netral. Nah akhirnya, kan saya tertarik. Katanya mengenang percakapan kala itu. Jadi sebelum tidur, saya doa. Saya bilang, ya Tuhan, tunjukkanlah saya agama mana yang dibenarkan di dunia dan akhirat. Dan agama mana yang dapat menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Ya, karena saya semangat, saya lakuin, tuturnya lagi. Denny mendapatkan 3 petunjuk untuk masuk Islam. Petunjuk pertama, saat dia mendengar azan maghrib. Pas saya dengar azan, saya kaget setengah mati. Saya sampai kelengeran, kayak pingsan gak ingat semenit 2 menit. Kaget, gemetar, padahal saban hari saya dengar azan biasa saja, tuturnya. Petunjuk kedua, saat ia dengar musik rebana, kemudian dia dipanggil ustadz kampung yang mengobrol dengannya sebelumnya. Denny diminta tidak tidur malam itu. Dia bilang, Den, kalau bisa ini malam jangan tidur. Kalau saya jelasin, kamu gak akan ngerti. Tapi menurut Islam, di bulan Ramadan ada 1 malam istimewa. Mungkin ini malamnya, ujarnya. Akhirnya, Denny pulang ke rumah orang tuanya dan berdiam menghadap kiblat. Saat itu, Denny didatangi satu sosok yang menariknya ke tempat aliran air atau keran. Di sana Denny wudhu. Kemudian saat sholat 2 rakaat, saya cuma ikutin gerakan saja. Saya belum bisa baca doa. Denny bingung dengan apa yang dia hadapi dengan si ustadz, lalu bertanya apa yang dia alami. Terus dia bilang, gini aja deh, wudhu itu kan simbol Islam. Sholat itu juga simbol Islam. Cuma saya Islam, saya nggak mungkin ajak kamu. Karena Islam itu bukan agama ajakan. Nah, kamu pikir aja sendiri, kata Denny menirukan omongan sang ustadz. Alhamdulillah, akhirnya Denny mantap peluk Islam saat Idul Fitri. Demikian kisah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.